China membangun Trident, teleskop bawah laut terbesar di dunia. Belum lama ini, situs ilmu pengetahuan Amerika melaporkan bahwa ilmuwan China sedang membangun detektor partikel hantu terbesar dunia di kedalaman laut 3.500 meter. The Tropical Deep Sea Neutrino Telescope atau Trident, disebut juga Hailing atau lonceng laut dalam bahasa Mandarin, akan berada di dasar laut Samudra Pasifik Barat. Setelah selesai dibuat pada tahun 2030, teknologi ini akan digunakan untuk memindai kilatan cahaya langka yang dihasilkan oleh partikel-partikel yang sulit ditangkap di kedalaman laut. Menurut ilmuwan China, setiap detik sekitar 100 miliar partikel hantu yang disebut neutrino melewati setiap sentimeter persegi tubuh kita. Namun, tidak adanya muatan listrik dan massa neutrino yang hampir nol. Berarti partikel ini hampir tidak berinteraksi dengan jenis materi lain. Teleskop Trident akan dapat mencari cahaya langka yang dipancarkan oleh partikel sulit terdeteksi. Akan tetapi, partikel-partikel ini akan menjadi terdeteksi sejenak di kedalaman laut. Dengan memperlambat neutrino, para ilmuwan China dapat melacak asal-usul beberapa partikel ini hingga letusan bintang yang terjadi miliaran tahun yang lalu, atau tabrakan galaksi. Dan proyek Hailing adalah hasil dari penelitian ini. Menurut laporan, Xu Tongdian, ilmuwan utama proyek Hailing, mengatakan, teleskop Hailing akan menggunakan seluruh bumi sebagai perisai untuk menerima neutrino yang menembus bumi dari sisi lain. Karena lokasinya dekat dengan khatulistiwa, maka teleskop Hailing dapat mendeteksi neutrino dari seluruh arah tanpa titik buta. Neutrino ada di mana-mana. Mereka adalah partikel kedua terbanyak di alam semesta setelah foton. Neutrino dilepaskan dalam proses reaksi nuklir di dalam bintang. Letusan supernova, sinar kosmik, peluruhan radioaktif di bumi, akselerator partikel, dan reaktor nuklir. Meskipun neutrino ada di mana-mana, namun interaksi mereka dengan materi sangatlah lemah dan sulit dideteksi. Neutrino memiliki sifat-sifat khusus seperti, pertama, kecil dan tanpa muatan. Neutrino adalah partikel dasar yang tidak memiliki muatan listrik, sehingga tidak berinteraksi dengan medan elektromagnetik. Neutrino juga sangat ringan, dengan massa jauh lebih kecil dari elektron. Kedua, neutrino dapat dengan mudah melewati bumi, tata surya, dan seluruh galaksi Bima Sakti tanpa hampir tidak terpengaruh oleh materi apapun. Meskipun ada miliaran neutrino yang melewati setiap sentimeter persegi bumi setiap detik, hanya satu di antaranya yang mungkin berinteraksi dengan materi. Ketiga, meskipun neutrino tidak memiliki muatan, namun mereka berpartisipasi dalam interaksi yang sangat lemah. Ini membuat mereka penting dalam penelitian fisika dan astronomi karena dapat membantu ilmuwan memahami sifat materi dan struktur alam semesta dengan lebih dalam. Keempat, meskipun massa neutrino sangat kecil dan sulit untuk diukur dengan tepat, namun neutrino memiliki massa. Ini ditemukan melalui pengamatan berbagai fenomena alam semesta, seperti emisi cahaya matahari dan perubahan jenis neutrino. Kelima, osilasi neutrino. Neutrino ada dalam 3 jenis, neutrino elektron, neutrino muon, dan neutrino tau. Ketiganya dapat berubah satu sama lain dalam kondisi tertentu, yang disebut osilasi neutrino. Osilasi ini adalah topik penting dalam penelitian fisika partikel dan memiliki implikasi signifikan untuk pemahaman partikel dasar dan asal-usul alam semesta. Keenam, neutrino bergerak dengan kecepatan tinggi sangat mendekati kecepatan cahaya, sehingga penelitian mereka menjadi sangatlah kompleks. Mengukur kecepatan neutrino dalam laboratorium memerlukan teknik dan metode yang canggih. Ketujuh, karena kemampuannya untuk melewati materi dengan mudah dan tidak memiliki muatan, neutrino dianggap sebagai alat komunikasi potensial. Secara teori, komunikasi dengan neutrino dapat mengatasi kendala komunikasi gelombang elektromagnetik di bawah air dan di dalam tanah, memungkinkan komunikasi langsung antara dua titik di bumi, bahkan di ruang angkasa.
Namun, teknologi untuk mencapai komunikasi ini masih memerlukan teknologi yang jauh lebih modern. Pada tahun 1956, ilmuwan pertama kali mendeteksi neutrino yang dilepaskan oleh reaktor nuklir. Dan kemudian banyak eksperimen deteksi neutrino menemukan bahwa matahari terus-menerus melepaskan neutrino dalam jumlah besar ke bumi. Hal ini menyebabkan penutupan sumber neutrino yang lebih langka yang dihasilkan saat sinar kosmik menghantam atmosfer bumi masih menjadi misteri. Neutrino dapat dengan hampir tanpa hambatan melewati sebagian besar materi, termasuk seluruh planet kita. Tetapi, kadang-kadang mereka berinteraksi dengan molekul air. Ketika neutrino melewati air atau es, mereka kadang-kadang menghasilkan meson muon, dan meson muon akan bercahaya. Dengan mempelajari pola cahaya ini, ilmuwan dapat membangun kembali energi neutrino, dan kadang-kadang dapat merekonstruksi asal-usulnya. Namun, untuk meningkatkan kemungkinan interaksi partikel hantu, detektor harus ditempatkan di bawah lapisan air atau es yang sangat tebal. Itulah mengapa detektor raksasa baru China ini akan terdiri dari 1.200 kabel vertikal, masing-masing sepanjang 700 meter, dan akan membawa total 24.000 bola detektor optik berresolusi tinggi. Dengan kata lain, diameter seluruh rangkaian detektor ini adalah sekitar 4 km. Saat beroperasi, volume air laut yang akan dipantau untuk reaksi neutrino energi tinggi adalah sekitar 7,5 km kubik. Saat ini, detektor neutrino terbesar di dunia, Observatorium Neutrino Ice Cube, yang berada di stasiun Kutub Selatan Amundsen Scott di Antartika, memiliki volume pemantauan hanya sekitar 1 km kubik, yang berarti teleskop Hailing akan jauh lebih sensitif dan memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk mendeteksi neutrino. Para ilmuwan China mengatakan bahwa sebuah proyek percobaan diharapkan akan selesai pada tahun 2026. Sementara, detektor lengkap akan mulai beroperasi pada tahun 2030. Pada tanggal 9 Oktober lalu, para peneliti tim Trident China menerbitkan artikel tentang proyek ini di jurnal Nature Astronomy menjelaskan proyek Hailing bertujuan untuk melampaui batas kinerja teleskop neutrino saat ini dan meningkatkan sensitivitas penelitian asal-usul neutrino dalam astrofisika di seluruh Bima Sakti. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!